Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan kita dengan berbagai macam tugas di alam semesta ini, dengan berbagai latar belakang kita, tentu tugas kita sesuai dengan latar belakang kita dan fungsi kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan bagi kita sumber daya. Sumber daya itulah yang kemudian harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, tidaklah bergeser kaki seseorang nanti pada hari kiamat kecuali dia akan diaudit 4 hal. An umrihi fima afnah, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. An syababihi fima ablah, tentang masa mudanya. Dalam riwayat yang lain, an jismihi fima ablah, fisiknya itu digunakan untuk apa. Kekuatan fisik yang ada di dalam dirinya itu digunakan untuk apa. Kemudian an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabah wa fima anfaqah, kemana dia distribusikan. Kemudian yang keempat, an ilmihi, tentang ilmunya. Madza amila bih, sejauh mana dia amalkan. 4 hal ini adalah sumber daya pokok yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan bagi kita. Apapun latar belakang kita, apapun suku kita, apapun bahasa kita, warna kulit kita. Bahkan kalau kita lihat semua manusia dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menitipkan kepada mereka 4 sumber daya ini. Sumber daya umur, sumber daya fisik, kemudian sumber daya harta, lalu berikutnya yang keempat adalah sumber daya ilmu pengetahuan. Semuanya ini pada hakikatnya adalah sarana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, fasilitas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bagi kita untuk menjalankan peran-peran strategis yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan bagi kita. Yang kemudian dengan peran-peran itulah seseorang menjemput ridho, kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kemudian manusia memiliki pilihan-pilihan yang berbeda. Ada yang menggunakan sumber daya itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Menggunakan umurnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghamba sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan fisiknya, menggunakan harta yang diperoleh, menggunakan ilmunya untuk menjadi hamba, menjalankan perannya sebagai pemimpin, sebagai pengelola alam semesta ini. Sebagai pengelola alam semesta ini dengan sebaiknya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada juga yang memilih jalan lain, menjadikan semua sumber daya ini untuk kepentingan-kepentingan yang lain yang berseberangan dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sederhanakan kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita dalam hal pemanfaatan sumber daya ini, bisa kita lihat tentang kemaslahatan pokok yang didefinisikan oleh para ulama. Kita bisa menggunakan, mendistribusikan sumber daya ini untuk kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah, yang diantaranya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait dengan agama, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait dengan jiwa fisik manusia ini, untuk kemanusiaan, kepentingan manusia, kesehatan. Jadi kita bisa beramal melalui pintu-pintu kemanusiaan, melalui pintu-pintu yang berhubungan dengan fisik manusia. Kemudian berikutnya kita juga bisa mendistribusikan sumber daya, potensi-potensi yang ada di dalam diri kita untuk kebaikan dari sisi akal dan pencerdasan. Kita bisa menggunakan sumber daya kita untuk meningkatkan pemahaman orang tentang agama Allah, tentang kehidupan. Kita bisa menggunakan sumber daya ini untuk menjadikan manusia itu berpikir secara sehat. Kemudian juga kita bisa menggunakan sumber daya ini untuk kita bisa menggunakan sumber daya yang Allah SWT titipkan ini untuk memenuhi kehendak Allah yang terkait dengan kehormatan manusia. Kita gunakan sumber daya kita ini, harta kita, untuk membantu mereka yang tidak bisa menutup aurat, untuk menutup aurat mereka, bisa memiliki tempat tinggal, bisa memiliki pakaian dan seterusnya. Dan selanjutnya adalah kita bisa juga menggunakan sumber daya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan ini untuk mendistribusikan, untuk berperan dari sisi yang sifatnya berhubungan dengan harta. Kita membantu orang fakir miskin agar dia tidak lagi miskin dengan membayarkan zakat kepada mereka, dengan memberikan sedekah kepada mereka, menjadikan mereka lebih produktif. Begitu juga kita bisa menggunakan titipan ilmu bagi kita, menjadikan mereka yang semula tidak bisa bekerja, yang semula tidak memiliki skill, sehingga dia memiliki skill dengan ilmu yang kita miliki. Maka sesungguhnya dengan cara-cara itulah, melalui pintu agama, pintu kemanusiaan, melalui pintu akal, pencerdasan, melalui pintu menjaga kehormatan, melalui pintu
harta, penumbuhan kesejahteraan dan ekonomi, itulah merupakan pintu-pintu kesempatan bagi kita untuk mendistribusikan titipan sumber daya yang Allah Subhanahu wa taala titipkan. Dan dengan itulah kita bisa melaksanakan peran-peran kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala titipkan peran bagi kita, dan dengan itulah kita menjemput kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.